Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera ya, dan tentunya salam sukses buat teman-teman Bang Muslim semuanya dimanapun kalian berada. Nah, pada kesempatan kali ini kami ingin mencoba berbagi sebuah video lagi tentang proses budidaya padi ngaos yang dicampur atau dimix dengan padi dua dompol yang sudah terkenal juga ya di daerah kami di Aceh Tamiang. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita ikuti saja ceritanya di video ini hingga akhirnya nanti, agar teman-teman nantinya tidak terjadi gagal paham. Nah, mungkin di antara teman-teman sudah ada yang tahu spesifikasi dari padi ngaos yang memiliki bulir berdan malai besar, bobotnya berat, batangnya kokoh, umurnya menengah ya. Namun memiliki kekurangan, yaitu mudah terkena penyakit kresek atau blast atau patah leher. Sedangkan padi dua dompol memiliki kelebihan malai besar dan berat. Kabarnya dompolnya ada dua, tidak mudah terkena blast, namun batangnya kecil sehingga dianggap mudah roboh. Nah, maksud dari si petani ini adalah ingin menggabungkan keuntungan atau keunggulan dari dua jenis varietas yang dimaksud agar bisa saling menutupi kekurangannya, yaitu menghasilkan padi berbulir dan memalai besar namun tahan rebah dan tahan blast. Nah, sekedar info saja, teknik mencampur dua varietas seperti ini baru viral pada tahun 2017 dan 2018 ke atas ya, atau sekitar 2 tahun atau 3 tahun yang lalu lah. Nah, ini juga kemudian merambah ke daerah kami ya, dimana proses pencampurannya ini dilakukan dari tahap awalnya, yaitu saat pengeringan dan penjemuran seperti ini. Dan perbandingannya ini secara umum adalah 1:1, atau boleh juga perbandingan lainnya, tergantung sifat mana yang ingin dimunculkan oleh si petani. Nah, seperti biasa, kegiatan paling awal dalam proses budidaya padi adalah dengan cara menjemur, mengeringkan benih yang sudah dipilih dan berkualitas, kemudian merendam, lalu meniriskannya. Yang selanjutnya dilakukan pemeraman, di mana semuanya itu prosesnya butuh waktu kurang lebih 3 harian. Selanjutnya, benih ditaburkan secara merata di bedengan yang telah disiapkan 1 hari sebelumnya, dan kemudian diberi air setelah 5 hari dikeringkan. Pupuk kimia diberikan sebanyak 1 kali dan disemprot HPT sebelum dicabut dan dipindah tanamkan ke lahan untuk dibudidayakan. Nah, sebelum dilakukan proses budidaya, sebaiknya dilakukan proses pembajakan lahan dengan traktor, kemudian dihaluskan dengan menggunakan jetor atau hand traktor. Lalu kemudian kita semprot keong dengan moluskusida minimal 2 hari sebelum tanam, agar keong-keong nantinya tidak memakan padi yang baru saja kita tanam. Kemudian cabut benih di usia 18-23 HSS dan kemudian ditanam maksimal 3 HSC atau 3 hari setelah cabut sebelum menguning. Ya, ini dimaksudkan untuk menghindari stres saat ditanam dan susah mengalami pulih nantinya. Nah, kemudian pupuk kimia seperti urea, ZA, NPK, SP36 dan lain-lain ini memang sangat mutlak diperlukan jika tidak ada pemupukan lainnya. Namun dosis dan waktunya ini harus tepat ya teman-teman, agar di padi yang kita tanam tidak gampang roboh. Kemudian usia 7-11 HST adalah masa pemupukan tahap 1 dengan jumlah yang kami sarankan itu tidak lebih dari 2 kg per rantai atau 50 gram per kilo, agar padi tidak terlalu lunak, renyah sehingga disukai HPT. Kendalikan HPT seperti ulat lembing, bakteri dan jamur jika terlihat 3-5 hari pasca pemupukan tahap 1, karena biasanya tanaman akan menjadi renyah, lunak, gurih pasca dipupuk. Nah, hasil pemupukan tahap 1 bisa dilihat padi lebih subur, segar, besar, tegar, rimbun, dan jika pemupukan tepat, warnanya ini lebih hijau muda berkilap, bukan warna hijau tua kebiruan. Itu sangat tidak disarankan ya, ini jika pupuknya berlebihan, maka daunnya akan seperti itu. Selanjutnya, pemupukan urea, NPK dan lain di tahap 2 harus segera dilakukan pada usia 20-25 hari. Kami sarankan jumlahnya tidak lebih dari 2,5 kg per rantai atau 75 per hektar. Dan jangan lupa kendalikan juga HPT jika terlihat 3-6 hari pasca pemupukan, karena tubuh tanaman ini menjadi lunak kembali ya, disukai HPT pokoknya.
Nah, jika pemupukan dan penyemprotan dilakukan tepat dosis dan waktunya, maka hasil pemupukan akan menunjukkan padi yang terlihat lebih subur, sehat, segar, tegar, rimbun, dan warna daunnya hijau muda berkilap, batang besar, dan kokoh. Sebaiknya hindari penggunaan perangsang daun dan batang karena justru akan membuat tanaman menjadi panjang dan tinggi ya. Daunnya juga hanya melebar, tidak fokus ke buah ya. Lakukan penyemprotan lagi jika masih terlihat ulat, lembing, bakteri, jamur, terutama walang sangit ya, yang akan menggerek bulir malai padi. Nah, di sini yang paling sering muncul adalah walang sangit, teman-teman. Makanya perlu kita kendalikan lagi kalau ada. Kemudian ini memasuki usia 78 HST, bulir malai padi yang kita oplos ini sudah mulai berisi dan sudah menunduk. Terlihat jumlah padi ngaos memang lebih banyak perbandingannya ketimbang padi 2 tongkol ya, atau 2 dompol. Ini karena si pemilik lahan atau si petani tadi maksudnya itu ingin lebih menonjolkan keunggulan padi ngaos yang memang memiliki karakter fisik batang yang lebih kokoh, di mana batangnya juga lebih besar. Kemudian ini adalah usia 80 HST, di mana bulir semakin keras, malai semakin menunduk, dan mulai menguning 70-80%, di mana sesuai deskripsinya akan matang di usia 100 HST ya, atau sekitar 15 hari lagi lah. Nah, kebetulan ini terlihat pula sawah tetangga yang ada di sebelahnya banyak yang roboh akibat varietas dan teknik budidaya yang kurang tepat. Hal inilah yang menyebabkan banyak petani di daerah kami yang lebih menyukai benih padi ngaos, baik itu tanam tunggal maupun di mix atau dicampur seperti ini. Dan detik-detik menunggu 100 HST, padi semakin menguning dan terlihat padi ngaos memang lebih banyak yang terserang blas atau patah leher. Maklum saja padi ini memang bermalai panjang sehingga lebih rentan mengalami blas jika lebih kurang penyemprotannya ya, tidak diperhatikan dalam perawatan, terutama penyemprotannya. Nah, ini adalah kenampakan padi yang di mix ini 2 dompol dan ngaos di usia 100 HST ya, dimana kematangan ini mencapai 95-100%. Dan sebaiknya padinya itu segera dipanen saja ya, mumpung belum roboh, karena kita tidak tahu sewaktu-waktu kapan hujan angin datang. Dan bobot bulirnya ini tentunya sedang tinggi-tingginya ya. Nah, sesuai dengan deskripsinya, kedua padi ini memiliki bulir yang lonjong besar, kondisi malainya besar dan panjang, dan jumlah bulir per malainya itu 200-250 butir ya. Dan bobotnya juga berat, sehingga memang tidak mengherankan jika hasil maksimalnya atau potensi hasil tertingginya itu bisa mencapai 8-10 ton per hektar. Dan menjadi rekomendasi kami jika teman-teman ingin menanam padi dengan hasil tinggi tanpa takut mengalami roboh ya. Dan begitulah proses budidaya padi ngaos dan 2 dompol yang di mix atau dicampur ini. Dan jika teman-teman tidak mau ketinggalan video-video Bang Ucup selanjutnya, silakan klik saja tombol subscribe bagi yang belum. Bagi yang sudah, terima kasih dan tinggal tunggu saja notifikasi video selanjutnya. Dan jika ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan, silakan teman-teman ketik saja di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa jika suka atau like, silakan dipencet aja tombol like-nya dan boleh di-share juga. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Goodbye dan bye-bye.